hari ini kita jalan-jalan ke daerah yang cukup padat ya. Biasanya orang ke daerah sini untuk belanja nih, ya. Itu daerah Mangga 2 lah, daerah utara nih, dekat Ancol, dekat nih Jalan Gunung Sahari, ya kita belok. Ya ini ada WTC Mangga 2 nih. Ini kalau nggak salah ada pasar mobilnya juga ya di sini ya. Ya ini Mangga 2 ini satu daerah yang ya bisa dibilang memiliki beberapa trade center ya. Ya banyak trade center dan isinya jualan macam-macam nih, dan konon katanya murah meriah ya. Jadi banyak orang belanja sini untuk keperluan tertentu. Nah, ini mari kita jalan-jalan nih. Nanti kita kalau dari Gunung Sahari lurus, kita nyebrang rel kereta dulu nih. Ini kalau nggak rel kereta yang dari stasiun kota nih kayaknya. Nah, dari sini. Nah ini juga WTC Mangga 2 juga kebetulan punggung-punggungan sama rel kereta nih. Ini pasti konstruksinya juga udah dipikirin, karena nih getar nih ya kan. Setiap kali kereta lewat kan bergetar. Ini kita lurus lagi ya, kita jalan-jalan. Nah ini kawasan ruko nih. Ini ada Harko Mangga 2 ya. Kawasan ruko nih. Ini juga banyak perkantoran ya. Kalau ruko-ruko rata-rata perkantoran. Showroom juga kadang-kadang. Ada busway juga di sini, Mangga 2. Terus nyangkut nih Google Map-nya. Nggak bisa maju bro. Aduh, coba direct dulu bro. Direct dulu ya. Kesini dulu nih mau nggak mau dulu. Kita direct dulu. Ini kan sampai sini. Tapi ini jalan Mangga 2 Raya ini setahu saya sih agak jarang lewat sini, tapi kayaknya maksudnya kalaupun macet tuh nggak yang macet-macet banget ya, mungkin jalannya sudah cukup lebar. Antung kalau lagi. Kecuali kalau yang pas di depan ini ya, depan pasar pagi ya. Oh iya. Daerah sini tuh itu lebih parah lagi. Kalau ini biasanya enggak. Kayaknya sih enggak terlalu macet ya. Jarang terlalu macet. Mungkin teman-teman yang sering lewat sini atau yang tinggal daerah sini mungkin bisa ceritakan. Kalau saya sendiri sih agak jarang lewat sini. Nah ini banyak kan kantor-kantor ya, pertokoan, bank ya, karena ini dekat sentra-sentra perniagaan ya. Intinya ya beginilah isinya ya. Semua yang menunjang ya. Juga banyak banget toko-toko mulai dari elektronik sampai bahan bangunan ada nih. Nah ini kalau lurus terus ya kan, itu nih yang namanya TC Mangga 2. Ini jalanan 4 bangunan yang dikonek pakai jembatan ya. Ini busway nih ya, busway. Terus ini biasa nih nyangkut lagi. Waduh, derek. Mana nih Mangga 2. Terus sampai sini nih, Orion nih kayak tadi. Iya, Dusit kan Orion ya. Dulu Hotel Dusit. Atau sekarang masih Hotel Dusit atau bukan ya? Orion Mangga 2. Ini sih emang tempatnya komputer dari zaman dulu. Ini kan ada 4 bangunan yang kayaknya yang 2 lagi di depan ini kan koneknya. Pemilikannya beda-beda ya, tapi ya jadi ini dikoneksikan oleh jembatan. Jadi yang bangunan Orion ini dulu saya kenalnya dengan nama Dusit Mangga 2, terus ITC kan di seberangnya. ITC seberangnya nih. Ini konek. Terus sebelahnya ITC itu kan pasar pagi. Ya, jembatan ini juga ada fungsinya, ada tokonya lah, jadi bukan sekedar jembatan. Seperti yang di Pasar Baru ya? Pasar Baru, toko di Singapura. Ya. Nah, ini ada. Nah, terus ini sampingnya Orion itu tuh. Ini Mall Mangga 2 nih. Mall Mangga 2, iya itu ada jembatannya juga tuh Orion. Ada jembatannya. Terus dari Mall Mangga 2 dikoneksi jembatan juga ke Pasar Pagi. Pasar Pagi Mangga 2. Jadi ini 4 bangunan dikoneksi oleh jembatan semua. Sebenarnya nih enak ya bagi pedestrian ya, pindah-pindah gedung, bisa lewat jembatan. Terus jembatannya juga jadi area komersial juga, pertokoan.
Nah, ini ya istilahnya gini lah, kalau orang mau nyebrang, ini kan sentra niaga nih, kalau orang mau nyebrang dari suatu sentra niaga ke sentra niaga lainnya tuh nggak perlu nyebrang lewat jalan di bawah gitu. Iya. Nggak perlu lewat bawah. Nah, bawah itu juga susah, atau pakai jembatan penyeberangan yang cuma sekedarnya harus keluar gedung dulu, naik jembatan penyeberangan, turun lagi. Kenapa nggak dari gedung ke gedung disikat aja langsung? Bahkan Terus jembatannya 2 lantai ini. Terus kalau karena jembatannya ini ya kan rame oleh orang yang lalu lalang, jadinya kan nilai komersialnya jadi muncul di situ. Kalau bikin toko, bikin apa di situ ya orang banyak yang lewat, berpotensi beli sesuatu. Betul. Sama ini ya seperti di Pondok Indah ya. Pondok Indah kan juga connect. PIM 1, PIM 2 itu connect. Gitu. Nah ini mungkin karena sentra perniagaannya beda-beda, entah pemiliknya beda-beda, entah pembangunannya beda-beda, makanya di-connect jembatan. Ya memang ini sedikit banyak kelihatan semrawut juga ya, karena mungkin dulunya bagaimana penataannya, memang ini secara fungsi menyelesaikan banyak masalah sih kalau untuk orang berpindah dari satu gedung ke gedung lainnya. Istilah kata orang mau nyebrang dari luar, mau nyebrang udahlah masuk ke area sini dulu, dan nyebrang pasti ngelewatin toko-toko gitu. Sebenarnya dari luar dia punya tangga sendiri sih, jadi nggak perlu masuk mall dulu baru nyebrang. Dari luar dia bisa nih sebenarnya punya akses ya, kiri kanan ini dia juga punya akses. Jangan-jangan ada liftnya nih, seingat saya lupa ya, kalau kayak gini tipologinya biasanya ada liftnya. Bentuknya mengundang lift, dan ini nyangkut lagi nih, jadi harus memanggil mobil derek lagi. Nggak tahu nih udah diisi belum? Google-nya kenapa segmented begini, gue juga bingung. Ini masih nyangkut nih kayaknya nih. Nah, kan benar kan, taruh derek lagi, kurang maju. Sini kali ya. Nah ini udah di setelahnya jembatan ini nih yang tadi macet. Nah ini kan pasar pagi Mangga 2 nih. Kalau di Mangga 2 biasa banyak jual tuh alat tulis sih. Ya, alat tulis, koper, apa lagi ya. Pokoknya perlengkapan ATK, ampun deh. Pokoknya kalau di ITC mau cari apa aja ada. Kalau ITC kadang-kadang baju. Promosi ya, tapi memang begitu. Ya karena emang lantai tiap apa, bangunan, handphone, lantai apa elektronik, lantai apa baju, lantai apa kalau yang mainan. Harko nih yang sederetan sini ya, Harko, Dusit sama Mall Mangga 2 itu rata-rata elektronik, komputer elektronik ya, perlengkapannya pokoknya pakai listrik lah ya, sound system segala macam, kamera ya itu di situ. Tapi kalau yang sebelah sini pasar lagi Mangga 2 sama ITC itu cenderung kebutuhan dasar lah ya, pakaian, terus mainan, ya, terus ada alat tulis, buku tulis. Sama dulu zaman era alat tulis, buku tulis nih ITC pasar pagi Mangga 2 nih, kalau belanja gue kesini nih murah-murah malah. Kalau mau tahun ajaran baru ya Pak ya. Ya beli buku tulis sampai berlusin-lusin kan. Ya buku tulis. Jangan lupa sebelum tahun ajaran baru mulai mesti nyampulin buku satu-satu. Iya, jadi sini jualan alat tulis, jualan sampul, kertas kado, alat segala, sampai kuliah juga jajannya di sini nih. Tapi ya sekarang nih dengan era belanja online nih, ITC ini gimana ya? Ya kalau secara bisnis mereka pasti harus bergerak juga ngikutin online. Istilahnya ya pembeli itu pasti akan minta dipaketin, dan jangan dulu orang kan dulu tuh harus datang ke sini untuk belanja. Kalau sekarang orang nggak perlu datang, bisa belanja gitu. Jadi mungkin di sini ada depot kayak JNE segala macam, pasti buka depot di sini nih. Karena orang pasti bungkus kirim sehari mungkin buset deh, bal-balan kali banyak. Baru menjadi bahan ini ya, pemikiran bagi pengelola gedung atau pemilik gedung. Iya, gimana caranya memodifikasi ruang agar depot-depot pengiriman itu bisa jadi dapat tempat yang baik, karena mungkin perubahan gaya bisnis mempengaruhi penciptaan space di situ. Iya. Beda dengan jualan baju ya, mungkin baju ada kecenderungan orang masih lebih senang coba atau elektronik tuh kadang kalau yang bener-bener barangnya bukan aksesorisnya tuh masih cukup banyak orang tuh yang
mesti Ya, lihat orang barang. masih willing untuk Karena, datang lah gitu. Iya, takut kalau di pengiriman rusak Ya, atau apa. atau pengiriman rusak atau ya kena tipu gitu kan. Hmm. Pesan handphone datangnya sabun gitu. Itu bisa juga. Nah ya Pak ya? Ayo, Pernah Pak? belum. Oh belum, wah jangan Ngapain? sampai dong. Buang duit kan. Gitu. Jadi kadang orang lebih willing untuk datang. Tapi kadang-kadang sekarang orang handphone juga beli lewat kurir udah banyak kok. Iya. Ya udah kayaknya udah lumrah banget sekarang. Yang mungkin agak jarang mungkin orang beli kamera kali ya, yang lebih rentan itu orang lebih senang tuh di pick up sendiri. Nah, ini tangganya nih dari luar. Gitu. Ini kayaknya lift nih yang sebelah sana nih. Kayaknya ya nggak kelihatan. Gue pernah nih naik tangga ini, tembus sini pernah, dari sini ke sana pernah juga nyebrang sini. Biasanya di sini kios-kios nih, yang jualannya kecil-kecil, aksesoris handphone apa segala macam. Dulu sebelum ada handphone gue nggak tahu dia jualan apa di sini. Era itu lupa, karena sebelum era handphone kan jembatan ini kayaknya juga udah ada ya. Iya. Lanjut lagi deh, kita jalan ke depan. Ini kalau nggak Oh ya, satu lagi, ini kawasan Pasar Pagi ini juga cukup terkenal dengan kulinernya juga. Oh iya, di sini kuliner juga banyak sih. Oh, dan ini kalau nggak salah nih ada area basementnya, dan basementnya itu juga kios. Ini tangga turun nih kalau nggak salah. Oh ya, tapi satu hal ya, Pasar Pagi mungkin ya, ini pendapat pribadi saya aja. Mungkin karena standar dimensi kendaraan makin kesini, ya beberapa kendaraan makin besar dibandingkan dulu. Rasanya tuh area gedung parkir di Pasar Pagi itu agak sempit ya rasanya ya. Ya, mungkin. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir juga kendaraan zaman dulu juga kayak tahun 70-an ya besar-besar juga sih, apalagi yang cc-nya besar-besar itu. Kalau zaman dulu masih ada Toyota Crown gitu ya, gede besar barangnya. juga itu. Ya mungkin pada saat itu orang tidak merasa perlu dimanjakan ketika naik kendaraan ya. Dulu mungkin sekarang pengguna kendaraan makin banyak, jadi ya. Zaman dulu mobil itu kendaraan pribadi kan barang mewah, nggak semua orang menggunakan itu. Kebanyakan orang mungkin naik angkutan umum ya, mikrolet dan teman-teman untuk belanja ke sini gitu, atau naik bajai, naik apa gitu. Terus juga mobil zaman dulu dimensinya kan banyak yang kecil-kecil, kayak Daihatsu Ceret gitu kan, kecil gitu kan. Mobil-mobil cenderung kecil. Ada sih yang gede-gede, tapi zaman dulu kan lebih dikit lah. Kalau sekarang kan mobil kita punya Kijang Innova aja gitu kan, itu udah segede bagong gitu loh, maksudnya untuk di sini gitu loh. Mungkin dimensi parkir yang diciptakan pada saat itu adjustment-nya adalah pada saat itu. Walaupun sekarang masih applicable, tapi mungkin jadi berasa lebih sempit aja sebenarnya gitu. Kayak zaman dulu kan nggak ada tuh Toyota Fortuner kan nggak ada. Itu kan gede kan barangnya gitu. Ya, sekarang orang punya. Nah kalau Toyota Fortuner masuk gedung parkir yang desainnya tuh lebih sempit ya kan, secara dimensi. Yang dulunya muat sekarang jadi agak sesek, bukan yang nggak bisa. Bisa tapi ya agak sesek lah. Nah inilah Pasar Pagi Mangga 2. Itu kalau truk-truk sih pasti akan terus ada ya, kan mereka kan supply ya, nganter-nganter barang dagangan tuh selalu ada. Tapi saya tertarik nih dengan desain-desain arsitektur. Ini tahun berapa ya Pasar Pagi ya? Ini kan kelihatan stylenya. Looks like 90-an ya. Sebelumnya. Coba dicek tuh. Ini kan ada beberapa bangunan-bangunan ya, seperti kalau di Jakarta gitu kan, yang tipologinya tuh bentuk apa? Simetris nih. Overstack atapnya, balkonnya, segala macam tuh modelnya seperti ini. Itu keren loh secara geometri. Mungkin ya dulu setahu saya sih bangunan-bangunan seperti ini rata-rata warnanya cenderung monokrom ya. Terus kemudian mungkin ada peremajaan oleh pengelola gedung, diberi warna dan sebagainya, mungkin buat identitas juga. Tapi sebenarnya ada juga yang dilapis dengan aluminium komposit gitu. Tapi sebenarnya kalau wajah aslinya sebenarnya keren sih, menurut saya sih keren. Ya keren selera juga, ya, karena juga vintage. Iya, vintage jadinya. Aku nyebrang dulu deh biar kelihatannya enak. Nah itu tuh detail-detail
detail apa ujung plat sekian lantai gitu. Ini gua rasa bukan ACP, ini kayaknya Itu bukan. kali air kayaknya ya. Ya. Kali air. Ya. Biasanya main tali air ini sebelum era ACP itu kecenderungannya era 90-an. Ya, tapi ini mungkin udah ada beberapa modifikasi kali ya. Ya, bisa juga ini ada adjustment ya. Ini juga keren ya kalau saya membayangkan ya. Itu kan di depan bangunan itu kan ada jalan kendaraan ya. Di belakangnya kon oranye yang ada 5 kon oranye itu. Itu ya. Kalau misalnya jalan kendaraan tuh semuanya diarahkan ke belakang semua. Terus di depan sini tuh full untuk pejalan kaki, terus pagarnya dibuka. Wih, pasti keren banget. Ya, jadi terus kasih pohon-pohon yang teduh gitu. Wih, pasti keren banget nih orang jalan kaki di sini. Sebenarnya kalau di sini ya benar, kalau pagarnya dibuka, terus ininya jadi pedestrian full gitu. Tapi ini ya, jadi menyatu antara pedestrian milik kota dengan pedestrian halaman dalam lahan pasar paginya. Bisa terus nih sampai tadi itu apa ITC. Iya, terus di pedestrian yang di sini ya, itu kan ini udah masuk areanya si gedung kan ya, lahannya. Itu kan lebar tuh, nanti ya bisa bikin ada apa kios-kios, apalah, Bener. Coffee shop apa gitu, terus tempat duduk, tempat foto-foto. Karena lantai dasarnya dia sendiri juga udah punya kios yang ngadep sini gitu sebenarnya. Sayang sebelah kalau dia depannya tuh jalan kendaraan. Ya. Terus nggak tahu ya sirkulasi ini juga apakah kalau ini seandainya dirubah begitu, bagaimana dengan kebutuhan sirkulasi itu juga harus dipikirkan dulu. Tapi kalau bisa seperti itu sih, oke banget tuh, apalagi 4 gedung ini nih, Pasar Pagi, TC, Orion dan Mangga 2, wah, patut melakukan hal demikian sih. Iya. Wih, jadi inilah mega kompleks lah, iya. Kawasan lah, jadi kawasan gitu. Ini juga desain ini juga unik nih, ya. Iya. Bikin apa? Karakter dom begini. Pada gitu masanya. Ini bermain ini apa? Bentuk-bentuk seperti itu. Bentuk-bentuk seperti ini. Dan nggak tahu ya, kayaknya apakah ini extension bangunan yang ini ya? Nggak tahu juga. Kelihatan, tapi mungkin dulunya juga nyambung sampai sini. Oke, kita lanjut deh, nyebrang dulu nih, jangan lawan arah katanya. Ini Eka Jiwa nih, bener nggak nih Eka Jiwa nih? Wisma Eka kantor Jiwa. Ya? Kantor nih, kantor perbankan, ya cocok lah kalau sebelahnya perniagaan. Ya, kalau nggak salah nggak tersambung ke Mangga 2-nya ya. Bisa sih. Kok nyebrang tapi nggak ada jembatannya. Nggak ada jembatan, kita nyebrang sirkulasi di Harpomas kan ini. Ya kan, mau Mangga 2 mesti nyebrang Eka Jiwa nih, Wisma Eka Jiwa. Nah daerah sini biasanya juga udah nggak terlalu macet, lenggang. Ya, nah ini nyebrang jalanannya bener tuh Wisma Eka Jiwa. Tulisannya ketutup pohon. Ini terus lagi nih, nyebrang deh. Bentar, balik ke sana. Kita belok kiri ya. Belok kiri atau mau lurus nih? Wah, lurus aja lah. Lurus aja sampai ujung stasiun kota. Udah. Ini kalau terusin sampai stasiun kota. Nah, ini unfortunately daerah sini belum terolah ya. Jadi masih ada bangunan-bangunan yang perlu ditata ya. Jadi kontras banget abis rel kereta ini yang layang ini langsung jebret begini gitu kondisinya. Ini harus ada peremajaan ya suatu saat, apakah ada suatu inisiatif kolektif gitu. Saya rasa sih harga tanah ini udah mahal ini. Harga tanah ini kan juga udah premium gitu. Iya. Dan nggak mungkin zonanya perumahan kan, pasti komersial. Ya pasti udah komersial, tinggal di update. Dan beberapa ini kan juga mungkin ruko-ruko tahun cepot, jadi mungkin apakah tahun 80 atau tahun. Iya, tapi memang menarik ya di berarti sisi sebelah timur ya, rel tadi itu yang ada ITC segala macam. Itu
Itu ada bangunan-bangunan besar seperti itu. Terus di sisi baratnya, yang daerah sekarang kita berada ini tuh ruko dan Kontras. ya bangunan rendah lagi, bangunan Ya, rendah bangunan lagi. rendah dan kecil lah gitu. Iya, Terus juga cenderung mungkin udah cukup umur ya, cukup usia juga. Ini nggak tahu nih, mungkin dari tahun berapa dibangun ruko-ruko ini ya. Mungkin tahun 80 atau 90 awal gitu ya. Dari bentuknya ini ada beberapa yang udah dirontokin nih. Ini kayaknya ruko juga nih. Tapi kayaknya udah dirontokin terus nggak selesai. Ini kelihatan dari sekarang bekas tuh ada ya bekasnya. beberapa tipologi bangunan apa ya, komersial atau kantor gitu ya, yang sebelumnya itu merupakan beberapa ruko yang kemudian dibongkar terus dibangun jadi satu bangunan baru. Jadi Ya, ada 3 betul. ruko dirobohin terus dibikin satu bangunan kantor. Jadi otomatis luas kaflingnya sebesar 3 kali luas kafling ruko. Betul. Ini ada bangunan kayaknya udah lama juga nih. Atapnya masih genteng. Nah, itu. Apakah ini bangunan lama, apakah ini bangunan baru yang dimodelkan seperti ini? Ya, ini cenderung heterogen ya, variatif gitu. Ada yang gede, ada yang kecil, ada yang kelihatan bangunan baru, ada yang kelihatan bangunan lama. Ya. Tapi secara fungsi jalanan ini ya amat sangat strategis. Iya. Ini padahal ya tidak terlalu jauh, saya nggak bilang dekat sih, tidak terlalu jauh dari sini itu kan ada rencana ini ya, stasiun MRT Jakarta Kota ya. Jakarta Kota, stasiun MRT. kota. Sekarang lagi dibangun kan. Iya. Ya jalan kalau ke ITC sih ya lumayan jauh sih, tapi sebenarnya kan kalau kita zoom out gitu ya, ngelihat ke satu skalanya tuh satu kota Jakarta, sebenarnya daerah stasiun kota sampai ke ITC Mangga 2 tadi itu kan sebetulnya relatif dekat ya. Dekat. Iya. Relatif lah, achievable lah. Iya. Naik sepeda, naik motor masih dekat jarak. Nah ini juga ruko-ruko tua nih. Ini biasanya ada makanan enak nih di sini. Ya, ini model-modelnya ruko-ruko lama. Nerima souvenir. Ini ada lagi. Ada inilah usaha-usaha kecil, kantor-kantor kecil, orang buka usaha. Ini ruko lama ini. Maybe 90-an, maybe 80-an, jangan tipologi begitu. Ya, ruko-ruko zaman dulu. Kalau ini mungkin bekas apa yang bekas gudang atau itu tipologinya. Memang ini jalur busway sih keunggulannya ya. Jadi orang kalau ada akses biasanya harga properti ikut naik. Nah cuman ini masih banyak area-area yang kurang tertata ya. Mungkin ini kalau harus ada perbaikan atau gimana supaya kawasannya itu juga enak dipandang mata. Walaupun secara fungsional masih berfungsi ya. Ini saya rasa juga banyak nih kantor-kantor di sini nih. Mungkin satu kantor satu perusahaan, jangan-jangan. Ini ada apa nih? Ada sekolah kok. STY. Ada sekolah di sini. Nah, berjalan lagi terus. Ini masih tipologinya masih sama ya. Ruko lama ini yang ini halamannya gede nih, di setback ke belakang. Seperti satu kompleks sendiri ya. Satu kompleks ini nggak langsung dari jalan raya. Bahkan ke dalam lebih banyak lagi. Ya. Ini di daerah Hayam Wuruk juga model begini. Hayam Wuruk, Pangeran Jakarta banyak nih. Nah ini bisa masuk. Masuklah kalau gitu. Nah, kan. Giliran di jalan besar diderek. Iya, di dalam bisa. Di dalam nih juga kehidupannya ya luar biasa. Di daerah tuh Bagus Angke juga banyak nih tipologi seperti ini. Dan ya banyak juga karena banyak pergudangan gitu ya, atau kantor yang memiliki gudang, jadi banyak mobil box yang masuk ke sini. Betul. Kadang kontainer gitu ya ketika harus unloading barang dari pelabuhan. Ini saya rasa semuanya kantor pada buka kantor, buka usaha ya. Ini mungkin jualan ATK ya, ATK lagi ya Pak, perlengkapan kantor, meja kursi ya, furniture, dagang lah ini mayoritas ya. Sekawasan Mangga 2 ini sebenarnya ada PT ya kan, banyak. Jadi kalau diperhatiin juga ya, ada satu tipologi yang unik. Semua gedung punya teralis. Iya.
rata-rata. Berarti dengan ini sebenarnya polanya masing-masing ya, polanya sesuai masing-masing. style dari masing-masing pemilik. Dan Jadi ini indikasi sih sebenarnya. Indikasi kalau daerah ini nggak aman. nggak nyaman. Sama mungkin ini juga ya, waktu tahun 98 itu kan daerah ini kan sudah salah satu yang Sorot parah ya, ya. Kerusuhan. Jadi ya mungkin juga pasca 98 pemilik bangunan di sini semuanya pada mengamankan diri dengan Berusaha memasang teralis. Cuman teralis ini ya gimana? Ya jadi ya karena tidak ada standarnya otomatis ya dan selera orang kan beda-beda. Jadi ya bentuk teralis yang berbeda-beda ini dalam tanda kutip tuh menjadi wajah ya dari kawasan atau komplek ini. Betul. Jadi memang ya teralis itu adalah salah satu indikasi bahwa daerah ini sebenarnya secara keamanan kurang baik. Ya ada juga sih yang mungkin nggak pakai teralis gitu. Cuman, atau mungkin dulu pas pernah ada teralis itu kemudian udah dicopot. Ya, atau seperti itu. Nah, kedua juga teralis ini sebenarnya ada kelemahannya. Kalau kita tinggal di tempat yang ada teralis kayak gini, kalau sampai kebakaran, jadi adalah salah satu hal yang menyulitkan bagi petugas pemadam kebakaran untuk membantu dari luar. Karena dikunci dari dalam. Entah kayak rolling door ini kan kadang-kadang dikunci juga dari dalam. Iya, terus kalau dalam kebakaran asap tebal gitu orang di dalam juga sulit ya mau membuka teralisnya, nyari kunci dan sebagainya. Jadi ya jadi ini sebenarnya harus hati-hati yang cukup berbahaya sih. Ini terusin aja, kita masih bisa masuk sih ternyata tuh bisa ada truk gede di dalam ini pasti unloading barang dagangan semua nih. Iya, kadang komplek ini bisa kadang ada kontainer gitu. Aki keren. Ini ruko lagi nurunin apa nih barang macam-macam tuh ini pipa-pipa atau apa. Ya, ini bisa nih udah nyangkut. Ya ini sih rata-rata sih semuanya modelnya begini semua sih. Perkantoran ya, pergudangan, perniagaan. Ya kita keluar lagi deh ke jalan gede deh. Baru bilang kontainer. Ini grup ya kontainer. Ada halte busway ini. Sini nih. Itu ruko-ruko dekat halte busway. Sebenarnya nilainya gede itu, biarpun mungkin bangunannya usang begini ya. Usang, karatan, terus nggak pernah dicat, dibiarin aja. Tapi itu mungkin nilai tanahnya wow gitu. Karena pinggir jalan besar dan aksesnya ya mau ke ya maksudnya mau kemana-mana kan mudah. Kalau jalanan itu nggak ada angkutan umum gitu, orang berarti kan dituntut pakai kendaraan pribadi. Itu udah nilai minus sebenarnya. Tapi kalau kita suatu area itu dekat jalan besar dan dia punya opsi banyak transportasi, maka value lahan itu akan naik. Iya, istilahnya otomatis. Malas bawa mobil, itu naik motor bisa, naik gojek bisa, naik angkot bisa, semua kelewat gitu, dilewatin di sesuatu yang mengangkat value tanah. Ini halte Panjai. Setahu saya ya daerah-daerah yang berada di sekitar stasiun MRT itu akan terkena dampak dari perubahan intensitas kawasan ya. Biasanya sih intensitas kawasan atau KLB-nya tuh biasanya sih naik. Tapi saya sih kurang tahu kalau di kawasan Mangga 2 ini itu seperti apa. Atau udah naik. Kan RDTR baru udah ada. Iya. Jangan-jangan udah naik untuk dilihat. Iya. Udah naik. Jadi suatu saat kalau misalkan satu kawasan itu misalkan dibeli sama satu orang terus dibangun gedung, bisa tinggi gedungnya gitu. Karena KLB-nya mungkin udah di-adjust sesuai dengan potensi kawasannya. Kecuali kalau yang daerah cagar budaya ya. Ya kalau cagar budaya tuh thing lah. Kita bisa sama lah kayak dulu, kayak Kelapa Gading juga begitu ya kan, bacin buang anak katanya kan. Ya orang bangun gedung paling berapa, 2 lantai, 4 lantai. Tapi seiring dengan waktu nilai tanahnya makin tinggi, fasilitas, aksesibilitas makin bagus. Value tanah yang cuma supil itu jadi tinggi kan, makanya KLB-nya bisa tinggi. Sama kayak di Sudirman juga gitu. Makanya orang bisa bangun gedung tinggi-tinggi karena value lahannya makin tinggi. Sayang kalau cuma dibangun dengan luas tanah yang terbatas, dibangun cuma lantai sedikit gitu, bangunan dan lantai sedikit.
gedung apa ya, fasadnya lumayan. Ini orang kalau VTI namanya VTI. orang kalau yang berada di daerah sini ya mungkin kerja atau mungkin berdomisili di daerah sini mau ke bandara sebetulnya bisa naik busway ke Jakarta Kota, dari Jakarta Kota bisa naik busway atau MRT ke stasiun Sudirman, dari stasiun Sudirman naik kereta bandara. Itu nggak langsung, loncat-loncat. Iya. Pokoknya perjalanan 2 jam sendiri itu ada kali itu, sejam lah seenggaknya. Nah, ini ada sekolah nih, Fajar Sion, TK, SD, SMP. Bangunannya kan bangunan Pangeran Jakarta, kayak bangunannya masih lama nih. Belanda punya nih kayak Iya. jangan heritage. Pemugaran. Pemugaran, GPIB, gitu. Yayasan Kristen. Nah, terus selesai ini area yang terbuka nih, ya kan, luas. Terus ya, terus ke sini. Nah, ini sih kalau di sini dibilangnya Jalan Raya Pantura sih. Karena merupakan satu kesatuan sistem jalan Pantura ya. Iya, kelihatannya dulunya gitu. Ya. Terus kawasan Kota Tua ASMK, ada ASMK juga ASO ini, banyak dagangan mainan. Jembatan 5 kiri Glodok Harmoni. Kita lurus Kiri lagi itu ke nih. Pinangsia ya kalau kiri ya. Kalau nggak salah ya. Ini juga menarik. Banyak ruko-ruko lama juga ya, variasi ya, fasadnya macam-macam. Terus kita maju lagi, itu juga bangunan kayaknya asik juga nih bentuknya. Iya. Bangunan apa ya? Jalan apa sih? Jalan Pinangsia Timur ya, betul, Pinangsia. Kita lurus, ini juga kayaknya bangunan lama ya, kayaknya nih. Kolonial, bawaan kolonial. Iya. Kelihatannya ya, bisa dicek sini. Ada beberapa elemen-elemen yang menyerupai Art Deco. Iya, soalnya bau-bau itu. Tapi apa ya dia fungsinya? SDN, SDN Pinangsia. SDN sebelahnya mungkin. Sebelahnya nggak tahu. Mungkin yang itu bangunan yang di hooknya itu mungkin bangunan cagar budaya nggak bisa dibongkar. Terus yang sebelah kanan ini bangunan Ini SDN nih. Nah, jelas nih SDN. Kok jadi, langitnya jadi cerah nih tiba-tiba. Mataharinya udah nggak malu. Ini foto April 2022 nih, setahun yang lalu kurang lebih. Nah, ini biasalah komersial ya, ruko lagi, dan kanan ini udah langsung Jakarta Kota. Nah, stasiun ini paling kalau di sini isunya adalah mesti dilihat GSB-nya itu berapa ya. Soalnya kayak tadi bangunannya cukup mepet ini GSB sama. 0 nih, yang kiri. Nah, kalau GSB 0, bukan deh. mungkin kasusnya akan mirip seperti nanti menarik tuh kapan-kapan kita bahas di daerah Harmoni itu ya. Surya Pranoto itu kan bangunan GSB 0. Cuman kan orang butuh parkir, jadi akhirnya lantai satunya tuh jadi dikosongin, kolong bangunan jadi buat parkir. Ya, karena lantai 2-nya boleh full sampai batas lahan. Ya, tapi lantai satunya jadi dikorbanin buat parkir. Iya, karena nggak mungkin parkir di jalan raya kan, bikin macet dan lain sebagainya. Ya. Nggak bisa. Cuma kalau yang di Harmoni itu Jalan Surya Pranoto itu sudah mulai istilahnya mulai baku gitu ya. Beberapa gedung di situ udah bikin seperti itu. Kalau di sini nampaknya masih belum. Ya sih. Itulah. Ini juga kelihatannya GSB 0 kayaknya. Iya. Ya, GSB 0. Ini juga ada atau kecil GSB. Atau kecil gitu. Itu ada bangunan udah ampun banget, nggak tahu nih, nggak ada yang ngurus, sampai pohonnya tembus, buset deh. Ini pohon bisa sampai. Sebenarnya kalau dirapihin gitu ya, tanpa bentuknya dirubah ya. Ini juga cakep. Tapi
dirapin bagus itu. Bisa cakep, ini potensi Iya. cakep. Jadi dibenerin, dibersihin, dirapiin, Iya. pagarnya diganti. Ini jadi railing, terus pohonnya dibiarin aja tumbuh di sini. Iya. Ini bekas di pruning nih, tuh. Nah, kabel listriknya kan buset deh ini. Aduh, kenapa sih harus? Gua nggak ngerti sih kabel listrik di Jakarta apa hebat banget tuh ini. Kan kalau misalnya ini nggak di pruning dengan alasan nggak kena kabel listrik, ini pasti lebih rimbun. Pohon ini kan di pruning nih, Iya. potongan tuh. Nah, lebih rimbun, cakep nih, bisa jadi kafe atau apa nih juga bisa cakep. Cuman ini karena bangunan tua banget nih kayaknya, kelihatannya ini bangunan lama. Gitu. Ini juga nih tipe-tipe begini nih bangunan lama nih, ada balok di depan, gitu. Buat sun shading. Udah lurus ya, Jakarta Kota nih, ini mulai padat nih. Karena banyak aktivitas juga di stasiun Jakarta Kota. Kita nyebrang deh ke Jakarta stasiun kali ya. Nah, kan stasiunnya udah dirapiin ya sejak zamannya Pak Jonan ya. Stasiun-stasiun semua perkeretaapian dibagusin lah, ditertibkan, dirapiin. Nah, ini karena heritage ya, ini mungkin kelas A ya heritage-nya ya. Udah nggak boleh dipakai lagi ini gedung, mungkin belum boleh difungsikan. Nah, tapi itu ya antena dan aksesoris itu tuh kalau ini bisa sebenarnya benda ini ya karena keterbatasan space ya. Instead of gue bangun menara di tengah kota, ketimbang itu mendingan gue manfaatin atapnya orang. Ya karena dulu pada saat bangunan ini dibangun pertama kali kan memang teknologi emang gak ada benda ini. Iya, teknologi ini belum ada, jadi belum ada tempatnya. AC gitu kan zaman dulu belum ada. Semua natural ventilation, natural lighting. Ini fenomena ini biasanya mereka ya provider atau apa jadi mereka sewa atap orang. Untuk instalasi peralatan ini tuh ya memang tidak ada di bangunannya. Ini kalau dirapiin, lebih paling ya bisa iya. Mungkin seperti AC gitu ya, kalau bisa misalnya disamarkan lah gitu, susun yang rapi. Oke lah, memang ada kebutuhan untuk AC, kabel, antena, tapi ya disamarkan dong. Bener kayak gini kan juga ya Allah, masa iya kayak gini sih. Terus ini juga nih, ini dari tembok dibolongin kan. Nih, terus ada yang menarik nih. Ada nggak yang menarik di sini? Tarik semua di sini nih. Ada satu hal yang menarik. Apa nih? Kabel sebelahnya ada tangki air. Itu. Ya udahlah, nggak usah dibahas lah. Listrik ketemu air, kalau ya itu mudah-mudahan tangki airnya kosong ya. Ya kalau tangki air sih, kalau listrik ketemu air mungkin juga listriknya agak ngeri ya. Ini mungkin ada isinya sih. Nah, ini ada talang. Terus nih gue nggak tahu nih ruangan apa, terus juga butuh exhaust keluar nih, jebret wall gitu. Mungkin dapur atau kafe atau tenan dalamnya. Soalnya kan sekarang stasiun-stasiun kan banyak yang ada ini kan tenan-tenan, kafe. Ya butuh ini. Mereka butuh exhaust kan buat dari kompornya atau apalah. Wah, nggak ada space. Boleh temboknya. Boleh aja di satu nih. Terus yang AC juga tuh tempel aja sekuat-kuatnya. Nah, ini dak beton lah, taruh aja toren, kasih filter air, jebret, pipanya gantung. Ya Allah. Iya, itu bisa jadi dalamnya tenan. Saya sih nggak terlalu hafal ya. Apapun ya, cuman kemungkinan dalamnya itu mungkin tenan itu. Kalau aslinya kan gini nih, kayak kisi-kisi ya kan zaman Belanda. Kan gitu. Cuman ini aduh gila deh. Kadang-kadang aku nggak ngerti sih, apakah bisa lebih dekat lagi, lebih mantap nih. Bisa pedestrian. Nah, lebih enak lagi Ren. Lebih enaknya tuh ini ya, sarkastis gitu ya. Ya maksud gua kan ini kan bangunan heritage, ya kan? Bangunan yang dilestarikan. Ya masa ininya begini sih gitu loh. Ini kan gila banget gitu loh. Maksud tarik aja gitu diagonal. Itu depan jendela. Maksud gua gitu kan, tarik aja diagonal. Pokoknya nyampe selesai gitu. Ya disusun area ini untuk AC, terus nanti dia pipanya lurus, terus belok rapi untuk tembok, misalnya gitu ya. Ini kan masang instalasinya tidak berkonsultasi dengan arsitek. Jadi ya udah, yang penting mesin A nyambung ke mesin B, udah masalah jalur lewat mana nggak. Nih lihat outdoor nih indoor.
jebret ada lo gantung aja gitu lewat sekuatnya lah gitu. Buaya ini kan bisa kan ke sini dulu terus turun ke sini. Aduh. Terus nih ini juga nih latihan nih pipa. Ini kok nggak tahu nih pipa air AC atau apa. Jebret gini aja Aduh. nih. Gantung aja nih siku tapi naruhnya moga-moga ini belum kelar ya, lagi diperbaikin ya. Fotonya pada saat itu. Tapi itu Mei 2016 tuh nggak tahu sekarang kayak gimana. Ya kan 2016 kan lebih jadul lagi. Jadi ya, mungkin sekarang moga-moga udah rapi ya. Kalau kayak pagar gini kan sebenarnya perawatan aja lah, pengecetan ya. Pagar gini juga mungkin kurang efektif untuk dibuka. Tapi kayak ini mungkin udah berubah nih soalnya fotonya Mei 2016. Soalnya Kayaknya kalau kita balik ke jalan raya, jalan kendaraannya mungkin balik lagi ke. Ya mungkin harusnya udah lebih rapi. Nanti kita balik ke jalanan dulu. Nggak bisa keluar ya. Foto terkini. Nggak bisa keluar ya. Tadi masuk dari mana ya? Perlu diderek lagi nih. Gimana dong? Nyangkut. Gila. Iya lu mau masuk keluar lu. Jalan dulu kali sampai sana ya. Nah, keluar nih sini nih kali sana. Nah, nggak bisa juga. Ya udah coba diderek aja lah. Diderek aja biar cepat. Tapi itu ya terlepas dari kasus di stasiun kota ini ya seringkali gitu bangunan sudah bagus-bagus ketika pemasangan instalasi ya yang penting harus tersambung aja pipanya pipanya, kabelnya, tapi jalurnya tuh kurang dipikirkan atau mungkin ya istilahnya disepelekan gitu ya. Secara estetikanya akhirnya jadi merusak tampilannya. Nah, ini juga wihara ya mungkin ya. Nah ini kan juga ya walaupun ya taruh depan tapi ya dirapiin lah, dikotakin. Terus itu seperti atap asbes itu yang di depan ya mungkin memang ada kebutuhan supaya nggak kehujanan. Iya sih, cuman ya ini ya kalau bisa diolah, tapi itu nggak tahu lah tiap, karena jadi tiap gedung itu tiap bangunan di sini kan apa ya mengolah ininya masing-masing, otomatis kan beda-beda kebutuhannya gitu. Akhirnya jadi kalau secara individu dia bagus, tapi begitu dia disandingkan dengan lingkungan itu jadi pasti jadi terlalu bervariasi dan ruwet. Nah, ini macet nih, lampu merah nih setelah jalan terus musim Bank Mandiri ya depannya. Ini harusnya udah ada proyek MRT nih. Nah, ini udah dibedengin. Ini Oktober 2022 fotonya nih. Ya, itu udah ada. Loh, ini kembali Januari 2021 belum ada. Ya, belum ada. Nah, ini April 22 kalau nengok ke sini udah ada tuh dikudukin. Karena proyek MRT. Itu kan lewat kanan aja ya. Simpang Mandiri ya. Dan ini lewat jok bawah tanah nih. Ya kan, kalau tanah dalam situ ke taman. Udah pernah masuk belum? Gue udah pernah masuk sih. Iya. Jadi posisinya ada taman, nanti lewat underground, setengahnya taman, ini void sih. Nanti naik lagi di daerah stasiun kota gitu. Ada remnya. Oke lah itu sih oke. Ini heritage saya udah mati lah bangunan ini heritage. Ini so far sih cukup bagus ya pengeloraannya ya. Pemanfaatannya juga oke. Kita belok nih sini terus aja ya. Kan pas lagi ada ini konstruksi apa ya, gorong-gorong ya. Iya. Ini juga heritage ya bangunan ini ya. Museum Bank Indonesia. Cakep sih ini bangunan kolonial zaman itu ya. Kalau dirapiin dirawat sih asik gitu. Itu mungkin tadi terus, papan tulisan Museum Bank Indonesia-nya kalau
nggak pakai background hitam mungkin lebih bagus kali. Soalnya si background hitamnya itu kan sebenarnya tambahan ya. Iya, ini ya tambahan. Ya. Jadi Kalau pokoknya nggak pakai gantung gitu. background hitam itu mungkin lebih bagus kali. Ya Gantung. single letter aja gitu satu-satu. Tapi rangkanya kayak Rangkanya mungkin warnanya disamarkan, mungkin juga putih-putih sama juga. ya rangkanya putih juga jadi mirip seperti bangunannya, terus tulisannya hitam gitu, atau apalah sih atau apa. Bagus nih. Ini kalau nggak salah ini pintu masuk ke Fathahillah ya kayaknya. Iya. Ya kan, jalan kaki itu tembusnya musim Fathahillah. Kita belok Ada dulu itu ya. kan Cafe Batavia ya. Cafe Batavia betul. Iya, ini masuknya ke stasiun ke itu musim Fathahillah. Jalan ke sini ya. Pintu kolom belok juga. Terus ya sini. Ya, ada ruko-ruko tua zaman dulu. Buset, ada yang kejepit gini nih. Ini ya, Ini yang kan? sebelah Ini kanan tuh unik loh. yang sebelah kanan lebih ke kolonial, yang sebelah kiri tuh gayanya lebih ke apa ya, seperti peranakan ya. Peranakan ya, masih pakai krep ya, dulu apa jendela krep ya. Terus yang tengahnya ini kejepit nih. PT Kalimas. Oh, kejepitnya, buset deh. Tapi ini unik sih, kalau punya properti kayak gini juga asik loh, jangan salah. Iya. Jangan salah. Ini secara matahari dia teduh karena kiri kanannya tinggi gitu, teduh. Tinggal ventilasinya aja diatur supaya nggak pengap. Tapi ini unik nih, bangunan ini unik. Tahu nih, kayaknya udah nggak berfungsi ya, mungkin tidak digunakan. Kegencet gitu di tengah-tengah. Terus ada Indomaret kan mantep ya. Bangunannya gini, Wonderland ini Indomaret. Kasoy ya, ini sebenarnya asik loh ini bangunan ini ya. Terus bawahnya ada yang fungsi-fungsi modern juga asik di layerkan di dalam situ. Tapi ini ya, menurut saya agak gersang ya, kurang vegetasi ya. Nah, daerah sini emang agak ini juga bangunan kolonial semua ini masih zaman dulu. Ini bisa nyebrang nggak? Bisa, kali besar ya. Ini banyak fungsi-fungsi bangunan yang ditanam di sini supaya nggak mati kawasannya. Yayasan, ada toko, ada macam-macam sih, ada kafe. Pertaniaga tuh kalau nggak salah ini tempat pameran deh atau acara-acara. Magic Art 3D Museum, wah lumayan kita bangunan-bangunan ini difungsikan dengan baik ya. Jadi secara arsitektur nggak dirubah, secara fungsi tetap ada. Ya soalnya kan yang namanya perawatan bangunan itu kan memerlukan biaya. Nah, biayanya itu datang dari mana? Pilihannya kan bangunan itu difungsikan jadi sesuatu, ada pemasukan, misalnya dia ya jadi museum, terus ada tiket masuk, atau dia jadi kafe, orang belajar di situ dan sebagainya, sehingga ada sebagian uang yang disisihkan untuk biaya perawatan bangunan, bersih-bersih segala macam, perbaikan. Iya, soalnya kalau tidak ada ya paling bergantung sama ini ya, penyandang dana gitu ya, mungkin ada yayasan tertentu yang memang dedicated untuk perawatan bangunan X gitu. Tapi kalau nggak ada juga ya akhirnya ya terbengkalai. Sekalipun ada jelas pemiliknya si Anu atau PT Anu, tapi kalau nggak ada budget buat perawatannya ya akhirnya ya sorry to say jadinya ya terbengkalai. Iya. Nah ini kalau kita terus lagi, nah ini masih kawasan kali besar ya, ini juga kawasan kota tua sih. Ini juga mungkin Mei 2021 mungkin sekarang udah ada fungsi yang menempati ini ya. Iya, saya udah agak lama nggak lewat jalan ini. Ini sebetulnya udah lumayan ya, area publiknya ini udah bagus banget. Udah bagus. Itu kalau di bangunan-bangunan kolonial itu tuh jadi kafe, pokoknya tempat kegiatan tuh keren nih.
Jadi hidup suasana, jadi tidak hanya semata-mata bangunan atau kawasannya tertata, tapi juga hidup. Soalnya kalau bangunan atau kawasannya terawat, tertata, tapi tidak ada fungsinya juga rasanya kurang ya. Tidak ada aktivitas, tidak ada kehidupan di situ juga rasanya kurang. Justru kan kehadiran orang berkegiatan di situ, itulah yang jadi memberikan nafas bagi kawasannya. Nah itu dia. Jangan balik kayak butuh soal nggak bisa diterusin. Oke, jangan kali ke arah sana ya. Ya, diderek aja lah. Sama juga sih. Tadi kan pohon-pohonnya tuh palem-palem gitu ya, kurang teduh. Nah, kita balik ke Indomaret ini aja nih. Tadi kan kita belok kanan nih dari sini. Nah, tadi kan kita ke sana. Lurus aja ya. Lurus nih. Lurus tapi belok. Masih bangunan kolonnya. Cakep banget sih sebenarnya ini, asal dirawat ya. Ini udah mulai nggak terawat nih. Ini sama itu kabel-kabelnya kalau bisa tanam. Kalau bisa ada adjustment, ada penyederhanaan atau gimana nih ya, bisa nggak selalu kusut Wow. Kan. Ada yang lebih kusut lagi sih, aduh ampun deh. Nah ini juga, ini sebenarnya bisa difungsikan sebagai apalah, sebagai kafe atau sebagai apa ya, ini tergantung gimana pengelolaannya. Ini gedung punya siapa, disewakan seperti apa. Soalnya nanti nggak terawat kayak gini kan lama-lama jebol juga pasti. Iya. Nah, ini yang paling sering langsung foto-foto nih, kok merah. Merahnya udah mulai pudar. Sayang nih sebenarnya, orang sepedaan ke sini foto-foto atau orang parkiran. Ini jadi bahan. Nah, sama ini juga ya mengenai penempatan itu logo neon box. Itu harusnya ada proses kurasi ya. Jadi pemilik atau pengguna gedung, tenan itu kalau dia memasang identitas dirinya itu harus aturan lah, direview gitu dulu oleh tim kurator gitu. Oh, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang sebaiknya gini, sebaiknya, supaya kawasannya tuh nggak ikut berantakan gara-gara signage gitu. Iya, dan signage-nya itu tuh tidak mengganggu arsitektur bangunannya, tapi pada saat bersamaan juga si pihak yang punya gedung itu tetap dia bisa menampilkan identitas dirinya. Kita jalan terus ke sana. Juga ada rumah yang banyak pohon nih. Kayak restoran ya sih saya. Pohon semua. Nah, ini juga jalanan ini rumah akar tapi kalau nggak salah ya. Nggak salah rumah akar atau misalnya. Ya kalau dibilang rumah akar sih ya make sense. Atau kayaknya rumah akar rumah akar yang ada di sana tuh yang dekat Fatahillah. Gue lupa. Tapi ini yang jelas ini ikonik nih karena hijau sendiri. Sama ini ya, setahu saya jalanan ini tuh nggak terlalu padat. Betul, ini. Jadi sebetulnya agak sayang kita punya jalanan kendaraan selebar ini. Mungkin akan lebih baik kalau satu lajur atau bahkan mungkin 2 lajurnya dijadikan untuk pedestrian. Gitu. Iya, sayang nih belum. Apakah ini ada fungsi yang ini kayaknya masih berfungsi sih, yang saya masih berfungsi. Ada aktivitas, jadi sebenarnya ini bangunannya hidup semua sebenarnya. Kita mau kanan nih, kiri, kanan ke Fatahillah lagi. Ya udah kanan. Kanan kiri, kanan ke sana nih. Iya, kanan aja. Nah, ini paling besar nih. Sama ini ya, mungkin ini pendapat pribadi saya aja sih. Itu kan bentuk
pembatas jembatan atau railing jembatan itu kan kalau tadi kan bentuknya tuh mengikuti standarisasi railing jembatan di Jakarta ya, pada umumnya kan seperti itu. Mungkin untuk kota tua mungkin alangkah lebih baik kalau berbeda karena punya karakter yang spesifik gitu. Bisa juga warna bentuk disesuaikan dengan culture setempat kan. Iya. Bisa. Ini sebenarnya ini udah diusahakan dengan baik lah, ada pedestrian, ada rem, ya, ada penghijauan gitu. Juga masih ada beberapa bagian dari kota-kota tua yang belum diolah, bangunannya masih belum terawat. Sayang sebenarnya kalau belum terawat. Nah, kalau kita terus ke sini, ini bagian dari Fathahilah ya. Kalau sebelah sana kan udah halamannya tuh. Ada kantor pos Indonesia. Nah, ini juga sama, neon box gitu-gitu. Ya, signage-nya kalau bisa dibikin lebih baik lah. Iya, sama mungkin itu warna oranye pada kanopinya itu mungkin dari PT Pos ya, yang warna itu mungkin ya, karena identitas warnanya kan oranye. Sebenarnya juga mungkin nggak perlu oranye di sini, cukup logo aja sebenarnya udah cukup. Mungkin logonya nggak perlu di atas tapi di bawah mungkin. Daripada begini nih, ini mending copot, dirapiin aja, dicopot jadi rapih gitu. Atau kalau nggak gini, ini misalnya di sini ya, misalnya mau punya identitas, ini adalah gedung PT Pos, bikin ini urban signage gitu yang berada di pedestrian. Saya mau sketsa di gambar. Jadi ada di sini pos gitu ya. Oh ya, letter gitu ya. Iya, single letter yang juga mungkin bentuknya menarik sehingga orang bisa buat foto-foto. Terus kalau misalnya ada layanan dari PT Pos mungkin bisa pakai pylon gitu, pylon yang ya mungkin LED atau apa gitu ya, yang bisanya juga ya dipikirkan gitu. Jadi tidak mengintervensi si bangunannya. Itu usulan saja dari saya. Kalau ya memang ini harus dipikirkan. Sama itu, nah itu tuh pagar-pagar hitam ini kan sebetulnya fungsinya saya rasa itu untuk membatasi akses ya. Jadi biasanya kan ada petugas di situ, kalau misalnya yang tidak berkepentingan kan nggak boleh masuk. Kalau misalnya yang berkepentingan nanti petugasnya bukain. Itu mungkin ya perlu dipikirkan juga ya desain atau modelnya. Kalau sekedar untuk tidak supaya mobil tidak masuk kan bisa pakai bollard ya, yang bollard gitu. Tapi kalau ini kan isunya kan orang biasanya buat kendaraan bisa lewat, tetapi tidak sembarangan kendaraan boleh lewat gitu. Mungkin ya desain pagarnya mungkin ya yang lebih nyambung dengan suasana. Ya, penyesuaian kota tua. Ini memang banyak PR-nya lah kalau bangunan heritage atau area heritage, dan juga kan merawat atau mengolah ini itu kan juga banyak biaya ya. Nah itu saya baru mau ngomong ya, kita semua ide-ide banyak, mengejar sesuatu yang ideal banyak lah gagasannya, tapi kembali lagi gitu kan tuh harus ada duitnya kan, anggarannya dari mana, terus apakah mungkin ada penyandang dana atau mungkin ada perusahaan yang punya program CSR atau bagaimana, karena tanpa ada dana itu ya ide hanya sekedar ide aja, tidak bisa direalisasikan. Betul. Nah, kalau terusin lagi ke arah sana, ini udah kawasan yang lebih modern aja, udah bangunan ruko-ruko lagi. Yang kali juga ada bangunan, kelihatannya ini bangunan lama juga ya, 2001. Apa jangan ini bangunan baru tapi digaya-gayain lama? Bisa juga karena kadang-kadang di kawasan-kawasan itu bangunan baru harus ini ada lagi nih, style ngikutin. Ini baru nih rumah akar jangan-jangan. Nah, ini ruko-ruko lagi ya, ruko-ruko kawasan komersial seperti tadi. Oh, ini
Ya. Ini juga ruko-ruko lagi. Ini kalau depan kita ke kemana nih? Wah, banyak lah ide-ide kalau buat Banyak penataan kawasan supaya penataan lebih kawasan heritage bagus segala macam. banyak. Banyak, mulai dari yang global sampai yang detail. Karena basically juga Jakarta tuh butuh tempat orang berkumpul ya, tempat ruang terbuka berkumpul buat masyarakat. Karena emang udah sempit, orang nggak punya tempat untuk kumpul-kumpul, untuk ruang bersama secara skala perkotaan tuh kurang gitu. Beda kalau di New York kan dia punya Central Park sebagong-bagong tuh ya kan. Kalau di sini kan mungkin ya kawasan Monas itu mungkin ada, tapi mungkin kan kurang ya, kurang banyak dan kurang gede mungkin buat kebutuhan. Nah, ini bangunan-bangunan tua nih lama ini nggak tahu masih difungsikan atau kayaknya masih berfungsi. Nah ini showroom kawasan komersil, bensin, jalan Kampung Bandan. Ini kalau nggak salah MRT bakal sampai Kampung Bandan juga nanti kalau nggak salah. Gitu. Nah, kalau belok ke arah ini berarti kemas semua nih Ren. Iya. Kebanyakan ini apa gerbong-gerbong Kayaknya depo barang. Depo peti kemas ya. Oh, dan Kampung Bandan. Tanah kosong. Apartemen apa dari perhubungan ya? Ya, tulisannya. Apartemen perhubungan, Ya, terminal angkutan barang. Nah ini terminal kereta api barang. Makanya tadi banyak kontainer kan. Kereta barang salah satunya dari sini. Itu ada relnya tuh. Terus lagi nyangkut. Angkut badan. Wah, tembus di jalan. Ini Lodan. Lodan kayaknya nih ya. Iya, tembusnya Lodan. Ya. Kita lihat aja di tembus semua. Oh iya. Tembus ini ya, flyover yang ya Lodan sih. Iya. Ancol ya. Dinata. Betul. Terus ini ciri khasnya adalah kalinya penuh. Selalu penuh. Ya ini udah musim kemarau pun juga penuh. Marta Dinata nih tembus. Marta Dinata kalau diterusin lagi ke arah sana ketemu lagi WTC Mangga 2. Kayak tadi lagi. Nah, Ancol, Gunung Sahari, balik lagi ke yang tadi. Ini Lodan Raya nih. Terus ngolong di bawahnya jembatan. Karena yang sering kita kelihatan dari jalan layang nih. Di sini konstruksi tolnya juga menggunakan sosro bahu juga ya. Bahu, soalnya era zaman Orde Baru ya, maksudnya ya. Setelah yang Sudarso, sosro bahu itu ke sini ya. Terus lagi ya. Ini apartemen sebelahnya Ancol nih kalau nggak salah. Bener nggak? Iya. Tropikal apa itu? Lupa. Ada pintu air sebelah kanan. Gitu. Terus nih, kenapa burung sebelah ya? Tidak untuk dilihat. Ya udah, ini Ancol. Kalau belok kanan ini ya?
Gunung Sari, balik lagi ke balik lagi Gunung Sari. BTC Mangga 2. Nah, balik lagi aja kita ke BTC Mangga 2. Taman Kampung Muka, lawan arah dikit. Nah, udah nih, terus kita kembali lagi ke Jalan Gunung Sahari. Tempat tadi awal kita buka pembahasan ini BTC Mangga 2. Halte busway Pandera. Nah, kita balik ke sini lagi. Oke, dengan demikian selesailah sudah jalan-jalan kita. Ini baru sebagian Jakarta dari Utara. kawasan ini ya, Mangga 2, Oh, baru Kota sebagian Tua ya. kecil. Kita belum bahas mengenai itu tadi ASMK, Pinangsia, Pancoran, Pinangsia, Pancoran belum. Jalan Pariaman juga belum tuh. Pariaman banyak makanan tuh. Jembatan 5 juga belum tuh. Iya. Jembatan 3, Jembatan 5, ini tembus-tembusnya Citraland. Bisa sampai Grogol, sana. Grogol, utara ke arah barat. Utara agak ke barat. Nah, Ya, ini perbatasan utara dan barat ini daerah ini. Oke. Kalau gitu kita sudahi dulu. Habis bensinnya. Iya. Panas juga tuh, terik tuh cuacanya. Nah, sekarang Iya, mendung. Mendung kan. Mundur dikit kayaknya hangat. Nah, gitu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode jalan-jalan berikutnya. Thank you. Jalan-jalan urban.